Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya membahas tentang hukuman pukulan rotan. Hukuman pukulan rotan adalah sebuah hukuman tindak pidana yang berlaku di Malaysia, Aceh, dan Singapura. Undang-undang mengenai pukulan rotan itu jumlah pukulan rotan terbanyak bisa dikenakan pada seseorang terdakwa. Undang-undang Malaysia ialah 24 kali pukulan rotan. Terdapat dua jenis rotan yang digunakan. Rotan jenis tipis yang digunakan untuk kasus sogok menggogok, kesalahan korupsi, dan kriminalitas kerah putih. Rotan jenis tebal digunakan untuk tindak kejahatan serius, umpama kasus perkosaan dan kejahatan seksual. Rotan jenis tipis tidak begitu merosakkan badan, tetapi lebih menyakitkan. Berkenaan dengan rotan tebal yang melebihi 5 kali bisa mengakibatkan impotensi dan mati rasa dari punggung ke bawah, di mana hal tersebut suka disembuhkan. Oleh karena itu sakitnya pukulan rotan begitu dahsyat. Undang-undang Malaysia telah memberi pengecualian pada kategori di bawah terhindar dari hukuman tersebut. Pertama, perempuan, karena pukulan rotan bisa mengganggu kesehatan kandungan. Lelaki berumur 50 tahun ke atas, orang yang disahkan tidak sehat oleh dokter, dan orang gila. Aturan hukum pukulan rotan itu pada hari hukum rotan dilaksanakan, para terhukum yang terlibat akan memperoleh pemeriksaan kesehatan. Mereka akan berbaris dalam sebuah barisan untuk giliran masing-masing di tempat yang mana lokasi pelaksanaan hukum rotan tidak bisa terlihat oleh mereka. Pejabat penjara negeri Johor akan menyaksikan pelaksanaan merotan bersama-sama dengan seorang dokter dari Rumah Sakit Sultanah Aminah dan seorang pegawai penjara. Pemeriksaan teliti lalu diambil supaya hukuman rotan tidak dijatuhkan pada orang yang salah. Petugas penjara akan membacakan hukuman kepada terhukum dan minta mengesahkan adakah hukuman terbaca itu betul atau tidak. Ia juga akan melakukan hukuman tersebut apabila pembelaan telah dibuat. Jika belum, hukuman merotan akan ditangguhkan sehingga keputusan pembelaan dinyatakan. Terdakwa masih dalam keadaan telanjang selepas pemeriksaan kesehatan kecuali sehelai penutup yang diikatkan di pinggang. Sewaktu dirotan, tangan dan punggungnya diikat kepada suatu rangka berbentuk A. Kepala diletakkan di bawah sebatang kayu melintang supaya badannya membungkuk. Algojo yang melaksanakan hukuman merotan haruslah kompeten dan disahkan melalui ujian atau tes pengadilan. Saat ini mereka dibayar 10.000 ringgit Malaysia, 10 ringgit Malaysia atau sekitar Rp66.000 menurut kurs sekarang. Untuk setiap rotan yang mana sebelumnya tugas Algojo dibayar 100 ringgit Malaysia atau sekitar Rp2.600 per satu rotan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Algojo harus diberi waktu yang cukup. Pegawai penjara yang berhak menghitung jumlah pukulan rotan tidak boleh menentukan waktu untuk pukulan rotan selanjutnya. Tugasnya cuma memastikan terhukum tidak dikenakan rotan yang melebihi atau kurang daripada apa yang ditetapkan oleh pengadilan. Algojo akan memulai pelaksanaan hukuman dengan memikir rotan secara mendatar di atas kepala. Lokasi tempat pelaksanaan hukuman harus dalam keadaan tenang dan sunyi. Apabila Algojo telah siap, maka ia akan melepaskan tangan kiri dan mengenakan rotan ke arah punggung terpidana dengan sekuatnya, seperti pemain golf mengenakan pemukul. Untuk mencapai akibat paling dahsyat, Algojo perlu memastikan bahwa ujung rotan digunakan untuk memukul terhukum. Rotan yang dikena dendam dengan cara pemutih Clorox untuk memenuhi hukuman juga akan meningkatkan kesakitan terhukum. Kulit punggung akan lembab atau memar bila dirotan satu kali, dan jika pukulan rotan lebih dari 5 kali, kulit punggung terpidana dan akan terkelupas sobek dan mulai berdarah. Semua hukuman merotan harus dijalankan dalam satu kesempatan. Sekiranya terhukum pingsan atau dokter memerintah agar pelaksanaan hukum dihentikan karena terdakwa tidak bisa melanjutkan hukuman saat itu, jika terlalu berbahaya bagi terpidana dan dapat menyebabkan kematian,
pelaksanaan hukum rotan akan dihentikan. Sebuah permohonan akan dibuat kemudian pada pengadilan supaya sisa hukuman rotan digantikan dengan hukum kurungan. Biasanya setiap rotan disamakan dengan 5 atau 6 bulan pengkurungan. Rotan yang sudah dipakai bisa digunakan kembali. Walaupun demikian, tindakan penjagaan perlu diambil untuk terpidana yang mengidap HIV atau AIDS. Rotan yang baru akan digunakan untuk kasus tersebut dan selesai digunakan. Rotan itu akan dibakar. Algojo juga dihendaki memakai alat perlindungan, sarung tangan, dan topeng kaca penutup mata. Ditakutkan daging dan darah terpidana yang menderita HIV/AIDS akan mengenai tubuh Algojo. Selain di rotan, terpidana akan diantarkan ke klinik penjara untuk mendapatkan perawatan. Terhukum akan di rumah sakitkan sehingga luka-luka sembuh, tergantung pada ketersediaan tempat tidur di klinik penjara. Sementara waktu, terhukum terpaksa berbaring dengan bagian perut menghadapi kasur karena punggung yang telah cedera. Sekian dulu pembahasan saya. Jika ada kata-kata atau materi yang kurang dan sulit dimengerti maupun ada yang salah, mohon dimaklumi, mohon diperbaiki, dan mohon dilengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.